yang sebelumnya kita mendengarkan dulu alunan gitar dan lagunya Mukti dari Keluarga Basah Budaya Bandung. Untuk menolak keinginan sufi. Kalau kritik saya lebih sering ke Pak Mam, tapi kalau menolak apa harus datang tak boleh konseptual. Menolak keinginan Pak Mus susah sekali. Ada beberapa syair dari Pak Mam yang sering saya nyanyikan di Bandung, Jakarta juga. Ada yang selesai, ada yang tidak selesai. Yang diterbitkan tahun 92 tulis oleh Pak Mus sendiri. Dengan namamu tinggikan langitku, supaya semerbak taman malammu, taman dengan namamu lepaskan cakrawala supaya jauh terbang burungmu, terbang burung dengan namamu putihkan kabutku supaya lega nafas bukitmu, nafas bukitmu. Dengan namamu hadirkan ladaku supaya hijau warna salahku, warna salahmu. Dengan namamu sujudkan jiwaku supaya merah nyala apimu, nyala apimu.
sudah saya lupa ininya, judulnya, ini nyanyian Cinta Hasan sekarang. Cinta Hasan. Cinta Hasan siapa? Hasan Hasan. Hasan Hasan. Jangan biarkan api fitri nyala suci bumi nabati dengan falsafah dan ajaran yang tak menyentuh kenyataan. Yang tak mungkin itu lisan, tak pantas bagi yang nabi. Usah risaukan yang ada dalam mencapai Tuhan. Yang tak mungkin itu lisan, tak pantas bagi yang nabi. Usah risaukan yang ada dalam pencahayaan Tuhan. Cinta datang memberi nyawa, lebih perkasa dari samudra. Ia mampu menyerahkan segala yang ada. Ia mampu menyerahkan segala yang tiada. Ada dan tiada. Dari semua yang bukan, tinggal dia yang mana. Dari semua yang bukan, tinggal dia yang mana. Seandainya masih bisa menangis, aku masih akan terus menangis, menyayangkan perasaan kamu pada kisah cintaku.
Satu lagi, yang jelas ini belum selesai, saya mohon maaf Pak Mo, tapi saya baru supaya saya mohon maaf bahwa mungkin semakin lama mungkin produktivitas mungkin semakin menurun. Tapi jangan terlalu tegang, saya pikir sepertinya agak terlalu. Datanglah kemari, datanglah, datanglah, datanglah kemari, oh kekasih yang sempurna, yang menunggu cintaku ya tenang. Keranda bagi tubuh-tubuh yang tersiap. Datanglah, datanglah kemari, oh kekasih yang semua. Di alam tubuh cintaku mengetengah. Kerana bagi tubuh-tubuh yang tersiap. Mengapa ini harus terjadi? Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah demikianlah tadi pembukaan pertemuan WMI dari Keluarga Budaya Bahasa Indonesia. Untuk poin kedua, sambutan dari Ketua Bahasa Indonesia, Mas Andri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian, pertama kami dari Yayasan Barzakh menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pertemuan kita kali ini. Ini pertemuan kuliah tasawuf Pak Mo yang dalam catatan kami ke-11 secara resmi Pak ya. Dan kebetulan pada hari ini menurut rencana panitia ini kita satukan antara momen kuliah Pak Mo yang bertemakan silaturahmi dan acara halal bihalal sebenarnya. Di halal bihalal ini sebenarnya dalam acara ini kita mengundang teman-teman dari Bandung, dari luar kota Jakarta, karena sebagian murid Pak Mo sesungguhnya banyak yang menyebar di luar Jakarta, termasuk Mas Mokti yang barusan memberikan paparan lagu dari puisi-puisi Pak Mo. Itu beliau salah satu murid Pak Mo yang apa ya, asal ibn al-Awan. Jadi kelompok pertama yang mengenal Pak Mo dari sebuah desa di lereng Gunung Merapi, Gunung Muria di desa Sekarjala, yang generasi pertama yang membawa Pak Mo ke Bandung salah satunya dan kelompok teman
kita. Mudah-mudahan misi Yayasan Barzakh yang sesungguhnya berawal dari hal yang sangat sederhana, dari perbincangan kita dengan Pak Muh yang berlalu dari satu malam yang sunyi ke malam berikutnya dan tidak terasa ternyata setahun ini kita sudah menginjak hampir tahun yang ke-10 Pak, pertemuan kali dengan Pak Muhammad Zuri. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, karena saya kebetulan diminta oleh teman-teman, terutama oleh Pak Muh, untuk bersama beberapa orang mengelola Yayasan Barzakh sejak setahun yang lalu. Saya ingin menyampaikan sebuah laporan aslinya. Kalau disebut laporan sebenarnya terlalu formal ya, karena laporan saya tidak akan rinci. Jadi saya ingin memulai sesuatu yang lebih, mungkin katakanlah itu lebih apa ya, secara administratif lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, karena kita ingin membawa pemikiran Pak Muh kepada suatu tempat yang layak di khalayak kaum muslimin di Jakarta Utara. Jadi Yayasan Barzakh itu didirikan kurang lebih mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu Pak. Yang mendirikan yayasan ini sebenarnya adalah beberapa orang yang sekarang entah kemana, kita tidak tahu. Ada beberapa nama mantan aktivis dari Salman, dari ITB, dan juga bukan mantan aktivis yang pernah bertemu Pak Muh di Jakarta, membuat sebuah yayasan dengan satu struktur kepengurusan waktu itu, dan ya seadanya membawa Pak Muh. Jadi misi utama itu membawa Pak Muh di Jakarta untuk memberikan ceramah-ceramah. Nah kami Yayasan Barzakh sejak setahun yang lalu, saya dan beberapa teman mencoba untuk merumuskan kembali kira-kira misi kita apa di Yayasan Barzakh ini, karena sempat vakum beberapa lama yayasan ini. Setelah kita bincang-bincang, yayasan ini kemudian kita rumuskan misi dari Yayasan Barzakh adalah yang pertama dan utama menjadi fasilitator Bapak Muhammad Zuri. Ini perlu kami sampaikan sekali lagi. Jadi yayasan kami betul-betul memang berdiri atas inisiatif teman-teman yang berkembang karena pertemuan kita dengan Pak Muh. Yayasan ini dari misi itu kami elaborasi, kita rinci menjadi 2 submisi, yaitu pertama kita ingin melakukan dokumentasi terhadap seluruh pemikiran Pak Muh semaksimal. Kemudian yang kedua, kami ingin membantu atau memfasilitasi bagaimana Pak Muh bisa bertemu dengan segmen masyarakat yang membutuhkan. Dan kami sampai saat ini juga belum terlalu jelas memahami peta daripada kelompok orang Islam, kelompok kaum muslimin di Jakarta yang memang betul-betul menginginkan kuliah-kuliah tasawuf. Kami sedang berusaha terus untuk memetakan itu. Jadi kami bersyukur hari ini saya datang dari berbagai macam kantor perusahaan, dari perusahaan minyak, ya itu dari jasa marga, sebagian juga dari tokoh-tokoh masyarakat. Jadi dengan 2 misi tadi itu, sampai hari ini kami telah menyelenggarakan 10 kali. Ya ini hari ini adalah kuliah tasawuf yang ke-9. Yang mudah-mudahan nanti setiap kuliah Pak Muh yang kebetulan sudah kami rekam, nanti kami bisa terbitkan dalam sebuah buku. Jadi tujuan kita salah satunya memang dalam dokumentasi itu menerbitkan pemikiran Pak Muh dalam bentuk buku, dalam bentuk CD, dan dalam bentuk katakanlah rekaman-rekaman kaset atau barangkali juga mungkin berupa tulisan-tulisan yang akan kami rilis dalam internet. Dan saat ini kami sudah memiliki situs di internet yang alhamdulillah sudah cukup banyak orang-orang pengaksesnya dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang mengenal Pak Muh dari internet. Nah, dari perjalanan Yayasan Barzakh selama ini, kami merasa bahwa kami masih memiliki banyak sekali keterbatasan. Jadi sampai saat ini kami masih memiliki banyak kendala dalam berusaha menjelaskan pemikiran Pak Muh, dan terus terang kepada peserta, kepada jamaah-jamaah Yayasan Barzakh
berupa dukungan finansial, dukungan sarana, atau dukungan apapun pemikiran, sehingga mudah-mudahan pemikiran Pak Mun bisa dikenal lebih luas ke masyarakat. Pada tahun 2001 kemarin, kami sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan. Yang pertama, kita sudah menyelenggarakan satu program studi Islam intensif ke PT Info Media Nusantara, satu paket training, Pak. Satu paket training yang diberikan pada karyawan satu perusahaan. Kita selenggarakan pada bulan September kemarin. Kemudian kita juga kebetulan sekarang ini sedang mempersiapkan beberapa program, yaitu kita akan menerbitkan buku Pak Mo tentang seluruh pemikiran Pak Mo. Kira-kira rencananya pada bulan Juli atau Agustus. Kemudian kita juga ingin menerbitkan kembali buku Pak Mo yang sudah tidak terbit lagi sekarang, berjudul Langit-Langit Desa, yang pernah diterbitkan oleh Dizan. Nah, rencana kami akan satukan nanti dengan menerbitkan buku pemikiran Pak Mo yang bersifat artikel, karena Langit Desa itu bersifat sebuah cerita ini ya, anekdot humor sufi gitu ya. Nah, kegiatan lain kita juga berusaha membuat satu kegiatan yang bernuansa sosial. Jadi sekarang ini ada beberapa jamaah yang kemarin memberikan, mereka itu bisnis pakaian bekas dari Jepang. Setiap bulan habis 2 kontainer, kemudian sukses, sudah jalan 1-2 tahun, dan mereka memberikan sumbangan banyak sekali pakaian bekas yang harus disalurkan ke yatim piatu, dan sekarang ini masih menunggu di yayasan kami. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang memiliki pakaian layak pakai, bisa disatukan kembali di yayasan kami, karena kami dalam proses rencana pengiriman ke beberapa yayasan yatim piatu. Dan saya kira ada beberapa informasi lagi yang bisa saya sampaikan, cuma karena waktu terlalu pendek ini, karena saya kira jamaah sudah mulai mungkin ngantuk ya, terlalu siang mau mendengarkan Pak Mo. Satu informasi terakhir yang saya sampaikan adalah saat ini Yayasan Baca sudah mendapatkan Pak sekretariat baru, sudah rencana mau pindah alamat. Jadi kita sudah mendapat rumah satu yang akan kita kontrak di belakang Pondok Indah, Pondok Pinang, masuk Pondok Pinang. Alamat kita ada yang kami beritahukan. Sudah kita sudah deal dengan pemiliknya, dan kita sudah mulai bebenah untuk berpindah mulai besok hari Senin. Jadi alamat di bulan 3 Raya nomor 1 mulai per akhir bulan ini saya kira sudah resmi bukan lagi menjadi sekretariat Yayasan Baca. Kami akan berusaha memberikan informasi melalui fax atau melalui telepon berapa alamat kami, di mana alamat kami, dan berapa nomor teleponnya. Dan kami ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang selama ini secara diam-diam maupun secara terus terang itu memberikan bantuan pada kami, karena ada beberapa jamaah yang alhamdulillah memberikan support pada kami berupa bantuan finansial, ada juga yang memberikan masukan-masukan, ada yang bisa memberikan hal-hal lain yang banyak membantu pelaksananya program Baca. Kali ini mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikan kita semua. Dan kami berharap ke bulan-bulan yang akan datang selama tahun 2002 ini kita bisa membuat banyak terobosan kegiatan-kegiatan yang berbau kajian spiritual, kajian tasawuf, karena kelihatannya tahun 2002 ini akan menjadi sebuah, katakanlah itu tahun spiritual kelihatannya, karena dari apa yang saya baca di majalah Times misalnya, atau kalau kita membaca buku-buku tentang kecenderungan sebuah gelombang kesadaran baru di dunia saat ini, sesungguhnya di hampir semua negara maju dan negara berkembang sekarang berkembang sebuah keinginan untuk semakin mendekati sisi spiritual dari perkembangan manusia. Ada kelompok di Amerika namanya kelompok New Age yang sekarang merambah di hampir semua kelompok eksekutif, selebritis, ilmuwan, orang-orang kaya di Amerika yang ingin mendapatkan ketentraman batin, dan mereka belajar bukan melalui agama formal, tetapi melalui semacam
keinginan untuk mendekati Tuhan tapi tidak mau bicara agama, atau mau mendekati kebenaran tapi tidak mau bicara Tuhan. Sekarang kelompok itu sudah mulai masuk ke Jakarta dan kelihatannya sudah menjadi semacam tren, di mana sekarang kita sudah mulai banyak mendengar adanya kelompok kajian atau training motivasi diri yang berbasis spiritual tetapi tidak mau membawa bendera agama apapun. Kita mengenal sosok Budi Prama, kita mengenal misalnya ada training manajemen Asia World yang sekarang banyak diikuti oleh manajemen Astra dan Citibank, dan kelihatannya di hampir banyak perusahaan sekarang sudah mulai berancang-ancang memasukkan training spiritual dalam training manajemen di tingkat perusahaan. Dan saya terus terang ingin memberikan kontribusi pada sisi itu, karena kompetensi kami adalah membuka wacana atau memberikan alternatif solusi pemecah masalah manusia dari sisi pemahaman atau perjalanan spiritual. Dan kami merasa bersyukur sekali karena saat ini kami memiliki seorang guru, Pak Mo, yang kita semua tahu banyak hikmah kebenaran yang berlimpah-limpah keluar dari Pak Mo ini kalau kita mau bertanya, mau mendengarkan, mau meluangkan waktu, menerima masukan-masukan dari Pak Mo. Dan forum ini adalah salah satu. Saya kira sudah terlalu panjang dalam bicara, dan saya lagi kami ucapkan terima kasih, mohon maaf dari batin atas apa yang mungkin selama ini menjadi kurang dan kelemahan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk acara puncak dari pertemuan ini adalah materi yang akan disampaikan oleh Pak Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meskipun terlambat tidak bisa berkumpul di bulan Syawal yang sekaligus kita bisa melakukan silaturahmi, yaitu menyambung hubungan antar personal yang sudah dikreditkan oleh leluhur kita. Itu nama khas pula, itu halal bihalal, saling menghalalkan aktualisasi diri di masa yang lalu, manakala meninggalkan suatu dampak sehingga menjadi perkembangan pihak lain. Dan ini tradisi khas Islam Indonesia, sebagaimana diutarakan oleh pimpinan Bapak tadi. Maka kita menanggapi apa yang sekarang sedang berbicara di depan kesadaran kita di tengah-tengah kekacauan politik dunia, tengah-tengah semrawutnya dan tidak didapatkannya solusi dari eksistensi bangsa kita dalam mencapai apa yang disebut negara yang adil makmur. Di tengah-tengah kebingungan seseorang untuk mencari pegangan, manakah informasi yang layak untuk saya ikuti, maka saat itu bermunculan ide-ide baru, bermunculan tawaran-tawaran baru dari para pemikir dari seluruh pelosok dunia, yang kemudian diantaranya ada yang sepakat. Mereka menamakan diri bahwa penemuannya inilah penemuan yang bisa merukunkan semua agama. Bukan perennialis lagi, yang mengambil dari prinsip-prinsip beberapa agama yang dikumpulkan dan dilakukan bersama, diaktualisasikan bersama, diambil bersama, bukan, melainkan dari cara berpikir merdeka mereka di dalam menatap fenomena-fenomena yang dibutuhkan dan dikira bermanfaat untuk mengembangkan diri, yang mereka lalu menyatakan identitas dirinya sebagai New Age,
pandangan hidup baru, yang beragama, yang mencari, ingin menumbuhkan spiritual, memberikan hiburan kepada manusia, atau menawarkan pertolongan kepada manusia dengan tanpa mengenalkan siapa itu Tuhan, dengan tanpa memiliki suatu metodologi wahyu maupun tradisi yang disebut agama abadi. Apa yang dilakukan oleh manusia di dalam menyelamatkan umat, di dalam menyelamatkan sesamanya dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan hilang harapan dan tidak tahu apa yang mesti dilakukan, informasi mana yang harus diikuti, yang didengar, lingkungan mana yang harus dia berintegrasi, tidak tahu yang demikian. Setiap tawaran yang ada manfaatnya pasti dia mendapatkan respon dan melalui orang-orang yang berpikir. Tapi ada satu hal, bahwa tawaran satu lingkup manusia atau pemikiran yang dijajakan di depan kita boleh jadi hanya sebagai model untuk memberi sedikit peluang atau tes bagi orang yang sedang kacau pikirannya, yang kemudian setelah itu tidak tahu bagaimana selanjutnya. Hal yang demikian, fenomena yang demikian selalu ada di depan kita, di mana lingkungan dalam kebingungan tidak menentu, selalu ada tawaran. Dan tiba-tiba setelah tawaran itu kita terima, tidak ada kelanjutannya, tidak memiliki masa depan, dan tawaran itu hanya sementara. Dia yang menawarkan sesuatu yang berguna bagi diri kita pada waktu sekarang tidak akan sanggup lagi memberikan tawaran selanjutnya. Artinya yang ditawarkan tidak memiliki nilai abadi. Setiap zaman melahirkan nilai-nilai yang semacam itu, mengandaikan tawaran yang demikian berlatar belakang sebuah kepentingan yang pada saat ini tersudung di bawah sebuah simbol pengembangan spiritual. Seseorang bisa menerima sesuatu yang sudah memiliki identitas, yaitu ingin mengembangkan spiritual umat. Kita bisa menerima manakala kita sudah tahu interpretasi spiritual. Apa spiritual itu? Betulkah spiritual yang ditawarkan, atau ide-ide baru yang non spiritual tapi mirip spiritual? Maka batasan terhadap apa yang disebut spiritual harus lebih jelas sebelum kita menerima atau menolak sebuah tawaran baru. Di sini Islam, dimensi yang di dalam Islam, dimensi yang mengembangkan spiritual, artinya bukanlah bagian dari agama itu sendiri, melainkan merupakan intisarinya agama, rohnya sebuah religi. Bahkan the soul of all religion and all philosophies, sebagai jiwanya atau nyawanya dari semua agama dan semua filosofis pemikiran manusia, di dalam Islam disebut tasawuf. Yang pribadi-pribadi, pelakunya disebut sufi, yang kemudian nama sufi mencuat, kemudian dari sufi itu menjadi dengan istilah barat sufisme. Spiritual Islam yang dikenalkan pada lingkungan bukanlah bagian dari agama Islam, tapi intisari dari agama Islam, yaitu rohnya dari agama. Di
Dengan sendirinya dia memungut informasi. Prinsip-prinsipnya membuat informasi dalam Al-Quran Al-Karim. Hadis Nabawi, keteladanan Rasul. Bukan masukan-masukan dari tradisi-tradisi Purba, misalnya Saraswata, Hindu, Cina, Romawi, dan sebagainya. Tapi berangkat dari informasi Nabawi atau informasi kita yang menjelaskan pentingnya dimensi itu di dalam beragama. Maka memahami syariat beragama tanpa tasawuf, dia hanya membumi, tidak mendapatkan langit. Dia hanya menyelenggarakan kesejahteraan berdunia, memberikan suatu tata nilai yang adil, tetapi dia tidak mendapatkan keabadian. Maka tasawuf sufi ingin mengenalkan bagian diri kita yang tidak hancur. Sementara syariat hanya memberikan sesuatu teknis untuk membentuk sebuah tata nilai di dalam masyarakat. Ya, sisi sufinya, sisi esensialnya spiritualnya yang disebut sufisme atau tasawuf tersebut ingin menunjukkan kepada manusia bagian dirinya yang mungkin untuk diabadikan. Tentu saja bukan di bagian diri yang fisikal, tentu juga bukan bagian diri yang membutuhkan eksistensinya, membutuhkan topangan nilai-nilai, tapi bagian diri yang lepas dari hal-hal yang kita sebut yang bersifat fisikal maupun bersifat nilai-nilai. Tetapi panjatannya, rambatannya untuk pergi ke sana pastilah kita melewati hal-hal yang fisikal dan menghargai dan meletakkan nilai-nilai pada tempatnya yang memberikan kesempatan bagi bagian diri kita bisa memanjat, take off, melakukan transendensi, menggapai yang tidak terbatas, yang abadi. Memang untuk sana tidak membutuhkan nilai-nilai, tetapi nilai-nilai dibutuhkan untuk menyampaikan kita pada dimensi itu. Nilai-nilai dibutuhkan untuk sampai kita pada rohnya tasawuf. Kemudian tasawuf terbang mencapai keabadian, tidak membutuhkan nilai-nilai untuk menggapai Tuhan, tidak membutuhkan nilai-nilai. Dalam arti hubungannya dengan Tuhan, bukan hubungannya dengan manusia. Maka tatkala kita tidak menggunakan nilai-nilai di dalam berhubungan dengan Tuhan, kita masih memegang nilai-nilai sebagai sesuatu yang tinggi dalam hubungan kita dengan manusia. Maka tanpa nilai-nilai tidak bisa menyampaikan kita ke sana. Karena bukti bahwa kita mengabdi pada Tuhan, dan kita harus menawarkan nilai-nilai pada manusia. Meskipun Tuhan tidak butuh nilai-nilai, karena Tuhan bukanlah lingkungan nilai-nilai. Hal itu diperlukan adanya suatu pengamatan, suatu pemahaman tentang apa yang disebut realita. Karena tidak ada nilai-nilai kecuali berada di dalam semesta kehidupan kita yang disebut realita. Teknis untuk mengenal realita dan apa respon kita terhadap realita atau kenyataan baru saja kita selesai mengenalkan, yaitu ibadah puasa. Tidak ada sesuatu yang bisa dipahami nilainya di atas semesta ini sebelum kita berbicara dengan. Bahkan nilai hadirat ayat itu tidak bisa dipahami oleh si anak sebelum anak ini lepas dari kedua orang tua. Boleh jadi si anak mengatakan, bapak itu kejam, ibu itu pelit. Karena bapak selalu membatasi perbuatan kita menurut disiplin yang tinggi. Ibu selalu membatasi anggaran kita menurut
ada. Karena kita masih berumur. Tetapi ketika kita sudah berpisah dengan ayah dan ibu, misalnya di Indonesia, dia dari fakultas, dan ketika kita berjalan, kita tahu kita harus mencuci sendiri, bangun pagi tidak ada yang membuka, mengurusi kehidupan, membeli sabun sendiri, membeli itu sendiri, kebutuhan hidupnya diselenggarakannya sendiri. Bahkan di dalam bermasalah keluar tidak ada penanggung. Kalau di rumah, kita diancam di kawan kita, bisa dinaungi bertemu bawaan seorang ayah. Tapi Wiranto tak ada seorang pun yang melindungi. Setelah berjalan, berikan mengenai betapa pentingnya ibu, betapa pentingnya ayah, betapa nilai keberadaan ayah dan ibu di dalam kehidupan. Hanya dengan berjalan baru sesuatu kita bisa tetap hidup. Tapi kalau kita masih membawa, kita tidak bisa menilai sesuatu. Maka dengan berjalan dengan semesta, kita menerima tawaran-tawaran semesta yang berupa kemampuan, dan berjalan dengan sendiri, tidak diri sendiri, yaitu psikis, dengan menolak tawaran-tawaran, dorongan-dorongan individualnya, seperti marah, bohong, tentang memaki, memfitnah, berada dalam masa. Maka kita akan menjadi jelas nilai keberadaan alam semesta sebagai sumber rahmat Allah. Maka sebagai menjadi jelas nilai individu. Tak seorang pun yang sudah berada dalam suatu budaya yang tinggi, bekas dari perjuangan sejarahnya, yang bisa meninggalkan perolehan sejarah ini. Itu hasil budaya yang mengangkat dia dulu tinggi. Kalau dia seorang perokok dulu tempe, linting sendiri, sekarang sudah perokok pas satu yang untuk meninggalkan berapa beratnya. Kalau dulu kita sarapan seadanya yang kerupuk dengan sambal, sekarang kita sudah memilih menu di hotel yang paling mahal. Setelah kita berada di suatu tingkat tertentu keterlibatan kita tidak bisa lepas, kita tidak bisa makan dengan makanan yang sederhana yang dimakan oleh kuli-kuli yang belum kita juga merasakan itu. Kita sudah lagi bisa bergaul dengan orang yang compang-camping bajunya, compang-camping nilai-nilai dipakai, compang-camping budayanya, kita santri. Soal ketularan, kondisinya yang sehat. Tapi pada saat kita berpuasa, air putih pun menjadi kelangkaan. Betapa nikmatnya kita berbuka, dan tanpa ditambah apapun, murni dari alam, air putih mengembalikan seluruh tenaga kita. Betapa tingginya nilai sumber daya di depan kita ketika kita tidak menggunakan. Dan ketika kita dalam lapar, betapa nilai keberadaan diri ini, psikis ego kita menjadi merosot, kita tidak bisa menampilkan. Karisma pun turun, penampilan juga turun. Semua yang menempel di benda tidak menolong, menghilangkan dahaga, menghilangkan lapar, meninggalkan, menghilangkan emosional yang menangkal di dalam emosi. Tidak semua. Nilai-nilai alam menjadi sangat nilai alam salah satu yang dikenal manusia, maka manusia ingin mengenal realita karena dia terhadap mendapatkan nilai yang ada di persembunyi di balik realita. Bagaimana persepsi kita tentang kenyataan? Mengapa kenyataan ini melahirkan sesuatu ketenteraman? Mengapa kenyataan ini melahirkan suatu ketakutan, kedahsyatan,
yang menawarkan hal yang suka membuat diri kita suka, dan menekan hal yang membuat kita menderita ngeri dan tidak sanggup. Di dalam realita ada dua wajah, rahmat, wajah satu lagi, kuasa Tuhan. Setiap realita dikenal manusia sisi-sisi yang menguntungkan, sisi-sisi yang menghadirkan perasaan gembira, lega, yang menawarkan nilai-nilai di mana nilai-nilai kita bisa melestarikan hidup kita, di mana dengan nilai-nilai itu kita bisa mengembangkan makna kehadiran kita. Tetapi dia tidak mau mengenal sisi lain dari kenyataan, bahwa kematian itu juga dari kenyataan. Sakit, penderitaan, penindasan dan sebagainya bagian dari sisi kita. Kenyataan tidak pernah dikenal, di mana manusia tidak sanggup menghadapi sisi manis yang kita kenal. Karena dua hal yang tampil sekaligus, tetapi setiap persona dapat menghadapinya dengan berbagai macam sikap. Ada orang yang tidak tergoyah ketika ada ini, ada orang yang begitu saja orang dari situasi itu suatu putus asa, sudah kehilangan akal, sudah tidak tahu apa yang mesti dilakukan menurut kondisinya masing-masing. Merespon kenyataan, mengandalkan adanya dalam kenyataan yang mestinya harus kedua-duanya itu, karena kedua-duanya tidak mencederai manusia pada hakikat. Respon kita terhadap kenyataan pun menjadi dua, karena pemahaman kita terhadap kenyataan ada dua, menghadirkan bencana dan menghadirkan manfaat. Maka respon kita senang dan benci, senang dan benci, harapan dan ketakutan sekaligus. Dengan demikian, maka kita dapat lebih akurat menangkap kenyataan manakala kita mau menerima informasi yang secara akliat, secara bisa diterima oleh akal dan harga kenyataan, bahwa informasi itu akurat, memberikan solusi bagi kita dari apa yang kita takutkan berhadapan dengan kenyataan. Informasi itu adalah bahwa di balik kenyataan itu ada perintah. Kenyataan tetap makhluk yang lahir dari punya Rabbul Alamin. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki sesuatu, dia tinggal mengucapkannya jadi, maka jadi. Tapi di balik kenyataan ada sesuatu yang lebih tinggi daripada itu, yaitu informasi ilahi, perintah atau amar. Dan kedua-duanya realita makhluk dan realita konsep yang ada di baliknya perintah. Kedua-duanya milik Allah. Ala lahul khalq wal amru tabarakallahu fil alamin. Sungguh milik Allah lah ciptaan dan amr dan perintah atau konsep yang melatar belakangi realita. Kedua-duanya milik Allah dan diberikan kepada kita tidak sia-sia. La taqila Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Tidak sia-sia ya Anda menciptakan segalanya. Maka ampunilah saya, Maha Suci Engkau dari berbuat sia-sia. Maka ampunilah saya supaya saya terjauh dari api neraka. Kira-kira saya tak salah menginterpretasikan ciptaan. Kira-kira saya salah sangka terhadap ciptaan. Berarti
pemberian, yaitu kemudahan dan kesulitan, manis dan pahit, suka dan duka. Kita salah respon sehingga terancam beda. Ayat itu gornya setelah menyatakan bahwa semuanya ini tidak sia-sia, gornya adalah selamatkanlah kami dari neraka. Karena kita salah respon. Mestinya apa yang kita, sikap yang harus kita keluarkan untuk menghadapi realita yang berwajib. Karena Allah sudah menjanjikan tidak ada realita yang benar. Dalam Al-Quran Allah bersabda, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn." Dari setiap sesuatu menciptakan berjudikan berwajah menginginkan positif dan negatif, ada sisi jauh dan ada sisi dekat, ada sisi yang menyenangkan dan ada sisi yang menyusahkan. Setiap realita, setiap ciptaan Allah. Manakala kita menghadapinya dengan emosi yang asetnya adalah pengalaman di dalam penghayatan hidup. Ketika saya menghadapi ini enak dan ketika saya menghadapi ini tidak enak, maka kemudian sikap kita, saya di dalam menghadapi kenyataan hanya mau menerima sebagian, yaitu yang mengenakan, yang tidak enak saya lari dari. Ini suatu sikap yang salah. Di dalam kenyataan yang mendua tadi ada dua wajah Tuhan. Ketika Allah menawarkan rahmat-Nya, pemeliharaannya pada diri kita, yaitu sumber daya yang manis, yang membahagiakan, yang dengannya kita bisa melangsungkan kehidupan, yang dengannya kita bisa membeli nilai keberadaan. Tapi sisi lainnya tidak. Sisi lainnya bukan sisi roh. Sisi Allah menunjukkan kekuasaan, bahwa kekuasaanku tak terlawan oleh siapa. Karena kita berhadapan dengan sisi kekuasaan Tuhan yang ada di balik realita kita menjadi ketakutan. Maka sebaiknya kedua-duanya harus kita respon. Respon apa? Di mana kita bisa menerima kedua-duanya. Itulah yang disebut syukur. Syukur yang hanya dipahami oleh kebanyakan orang. Ketika seseorang menerima nikmat, lalu dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Itu dikatakan syukur. Belum cukup, itu baru ikrar. Kemudian orang ketika menerima nikmat, dia bagi-bagi nikmat terhadap yang lain. Itu belum cukup, karena hanya nikmat yang disyukuri. Tetapi kepahitan, sakit, bencana, pemaratan belum direspon. Padahal yang namanya realita yang berhati dua, yang berwajah dua, ada manis. Syukur di sini adalah respon seorang beriman terhadap dunia. Maka carilah di dalam fenomena alam penampilan kenyataan sisi yang kita tunggu, yang kita tidak senang. Carilah di dalamnya, adakah nilai di dalam, sehingga kita menolak atau tidak ada. Apakah tidak ada nilainya sakit? Apakah tidak ada nilainya bencana? Apakah tidak ada nilainya gagal, bangkrut, dan sebagainya? Apakah tidak ada nilainya terjajah, tertindas? Apakah itu bukan pelajaran dari Tuhan? Bukan itu bagi kita, sehingga kita di dalam menerima kenyataan itu juga berarti bahwa kita jangan menciptakan situasi yang demikian terhadap orang lain. Bukankah ini lebih
bersifat kekinian sikap hidup. Ketika rasanya terjajah, sakit, bukankah informasi dari Tuhan bahwa kita dilarang menjajah? Ketika kita tertindas merasa menderita, mengapa kita jauhi penderita? Bukankah itu suatu informasi yang langsung melibat perasaan dan diri kita? Jangan sampai kita minus orang lain. Ketika kita difitnah orang malu, apakah hanya sekedar malu? Bukankah nasihat? Bila kau lakukan terhadap orang lain juga orang lain akan malu. Tidak adakah di balik hal-hal yang kita kira negatif menurut emosi kita suatu nilai, dan nilai itu tidak hanya bersifat nilai titik tapi nilai sisi diri, penciptaan sikap hidup. Allah mengajari, Allah mendekati kita melewati mengingat mengenalkan rahmat-rahmatnya dan kekuasaan-kekuasaan. Bila dia menampilkan rahmatnya maka kita senang. Bila dia menampilkan dan menampilkan kekuasaannya kita menjadi ketakutan, tidak mampu lagi. Tapi kekuasaan ini juga harus direspon. Kekuasaan Tuhan itu harus direspon. Tidak hanya pemberian Tuhan yang harus direspon. Kekuasaan Tuhan harus direspon. Kalau tidak ada seorang pun yang tidak sanggup melawannya, maka kita harus bersujud kepadanya. Sujud, sholat, pikir, tasbih adalah respon kita terhadap kekuasaan Tuhan. Bukan kita takuti, tapi kita respon. Jadi hilang yang kita takuti, maka cara meresponnya menjadi respon terhadap realita yang diberikan oleh Tuhan yang isinya adalah bersifat transcendensi, melakukan transcendensi, yaitu ketika merasa nikmat ucapkan syukur pada Tuhan. Ketika kita tidak kuat menghadapinya, bersujudlah kepada Tuhan dalam dan menunjukkan kekuasaan. Bila demikian cara kita merespon akan tumbuh dari realita apa yang semula tidak kelihatan menjadi tampak. Apa yang asalnya tidak kelihatan ketika kita menatap pada realita yang pertama kali menjadi tampak bila kita meresponnya dengan syukur, dengan melakukan transcendensi, yaitu kemungkinan di balik realita adalah kemungkinan. Maka janji Tuhan lain syakartum lazidannakum, siapa bersyukur kepada Allah akan menambah kenikmatannya. Tidak hanya menerima realitas sebagai realitas yang menawarkan nilai-nilai, tetapi di dalamnya ada kemungkinan. Dan dengan partisipasi kita dan dengan sikap kita terhadap kemungkinan yang benar, dia akan menjadi sebuah kenyataan baru di mana kita bisa keluar dari apa yang tidak kita kehendaki. Situasi terjepit, situasi duka, situasi sakit. Banyak respon terhadap apa yang disebut kenyataan yang berkat, yang berwajah surga dan duka. Respon seorang beriman itulah yang disebut syukur. Bersifat transcendensi, menggapai Tuhan. Ketika berhadapan dengan rahmatnya, kita ucapan syukur. Kita puji Tuhan. Transcendensi Tuhan. Tatkala kita berhadapan dengan kekuasaannya yang buat kita jatuh dan tidak bisa berbuat apapun, kita sujud kepadanya. Setelah kita respon dengan cara yang benar, barulah tampak di balik kenyataan ada kemungkinan. Karena manusia akal tidak akan sanggup
melihat kemungkinan yang ada di balik kenyataan, selagi dia panik menghadapi kenyataan itu, tidak melakukan transendensi atau nikmat, lupa, dan merasa nikmat, lengah, merasa takut, ngeri, tidak ada kesempatan untuk bisa melihat. Hanya dengan respon terhadap kenyataan yang benar menurut tuntunan ilahi yang disebut syukur, ya, momen transendensi kita. Di dalam ucapan momen transendensi kita menyampaikan Alhamdulillah. Ketika menghadapi kekuasaan Tuhan, di mana kita tidak bisa lepas, di mana kita tidak bisa menghadapi, tak tahu apa yang mesti dilakukan, harus sujud. Kemungkinan akan apa? Kewajiban kita kedua adalah bagaimana merespon kemungkinan yang ada di balik kenyataan, sehingga dia bisa menjadi realitas baru sebagaimana yang kita harapkan, mentas atau keluar dari penderitaan menjadi kesejahteraan, dari kebodohan menjadi pandai, dari tidak tahu apa yang harus dilakukan jadi tahu persis apa yang harus dilakukan. Respon terhadap kemungkinan itu adalah sabar. Respon terhadap kemungkinan. Yang bersifat tenang, hormat, merupakan suatu momen transformasi. Dua hal adalah sikap yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki masa depan. Seseorang tidak akan bisa memiliki masa depan bila dia tidak bersyukur. Artinya bisa merespon kenyataan sebagaimana mestinya. Seorang tidak akan memiliki masa depan bila dia merespon kemungkinan tidak dengan sabar. Dengan kesabaran menemukan kemungkinan, menopang syarat-syarat, batas-batasnya sehingga dia lahir seperti realita yang membebaskan. Dua sikap ini merupakan suatu sikap yang dibutuhkan di dalam realita hidup. Bukan dengan jalan pintas, tapi dengan amal nyata, dengan suatu sikap nyata. Dan diungkapkan tidak hanya dirinya yang mendapatkan manfaat, pihak lain juga mendapatkan manfaat. Inilah sebabnya di dalam sisi di mana yang kita tidak bisa memahami terhadap makna realitanya, maka tidak ada persepsi yang lintas tentang realita. Kita memahaminya menurut berbagai disiplin ilmu, menurut berbagai kepentingan di manusia, ada di dalam realita sesuatu yang masih tertutup oleh pintu hitam yang namanya misteri. Saya tidak tahu apa bagian ini ada. Ada bagian, ada bagian ini tidak ada arah kaitannya hidup ini. Di dalam menginterpretasikan realita, manusia tidak tuntas. Maka apa yang disebut interpretasi atau persepsi manusia terhadap kenyataan jauh berbeda dengan wujud kenyataan. Interpretasi kita yang kemudian menjadi persepsi kita terhadap kenyataan itu jauh berbeda dari wujud kenyataan itu sendiri. Tidak ada sesuatu yang bisa direspon secara full karena ada sisi gelap. Pasti sebuah pertanyaan yang terjawab akan melingkar di atas sebuah pertanyaan baru, dan demikian terus. Inilah keterbatasan manusia di dalam melihat realita, di dalam merespon, menginterpretasi, kemudian mempersepsi. Tidak ada yang tuntas. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah persepsi kita terhadap Allah persis bagaimana kenyataan Allah? Rasulullah
Rasulullah tersenyum. Jauh, jauh saudara. Persepsimu tentang Allah itu jauh dari kenyataan Allah. Maka saben hari perbaikilah agar semakin dekat dengan kenyataan, tapi tidak bisa persis. Wahai sahabat, kata Rasulullah, bila ada seorang hamba yang memiliki persepsi terhadap Allah sama dengan kenyataan Allah, maka bintang-bintang di langit, bulan, matahari, galaksi akan pecah di pandangnya, hancur menjadi menggerak. Samudra-samudra hancur oleh pandangan matahari. Oleh karena itu tidak ada persepsi terhadap Tuhan yang total dan sebagaimana kenyataan. Sekarang Tuhan di dalam dimensi esensi, kemudian makhluk sebagai dimensi eksistensial, juga tidak ada orang yang bisa mempersepsi makhluk Tuhan tuntas sebagaimana itu. Sehingga filosof besar Socrates menemukan sebuah statement dari hasil pemikirannya yang panjang mengenal realita itu. Dia berkata, aku hanya tahu satu hal, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Penemuan hakikat diri oleh seorang purba sebelum Isa dilahirkan zaman Yunani yang luar biasa gemilang adalah menemukan hakikat diri. Aku tidak tahu apa-apa dihadapkan dengan kenyataan. Aku hanya tahu satu hal, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Dia telah mengungkapkan kalam Quran, dia telah mengungkapkan kalam Nabi bahwa Nabi Insan atau Ifa, bahwa manusia itu lemah. Manusia bisa berbuat sesuatu karena dia punya kehendak. Dia tidak bisa berbuat karena tidak punya kehendak. Dia bisa punya kehendak karena dia tahu, punya pengetahuan tentang yang dikehendaki. Tetapi dia bisa tahu bukan menjadi tahu sendiri karena dia tahu. Alatnya dipasang mata telinga untuk informasi. Sini dipasang markasnya untuk mengolah, untuk menyimpulkan perolehan dari mata telinga berapa fenomena alam kemudian dipersepsikan gitu. Andai kata tidak diberitahu Tuhan, tidak diberi pasangan, tidak disediakan medan tempat operasionalnya berpikir, operasionalnya pengetahuan, manusia bisa menjadi tahu karena maka penemuan hakikat tentang diri bahwa sesungguhnya manusia itu lemah telah ditemukan sejak Socrates. Aku hanya tahu satu hal, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Dan demikian seluruh falsafah setelah itu tidak menggapai apa dari negara sebelum hadir suatu kesadaran bahwa ada sang pencipta. Maka baik Tagore, tokoh dari Timur, maupun Einstein yang dalam tahun 52 mereka bertemu, mereka bersepakat tidak ada satu pun yang ada di dunia ini, kenyataan yang ada di dunia ini, dari sebutir pasir hingga galaksi-galaksi yang bisa dipahami, yang bisa dinilai dengan meninggalkan Tuhan. Tak ada satu pun yang bisa dinilai oleh manusia. Kalau tidak ada rujukan penilaiannya itu apa, motif dari penilaiannya itu tidak ada pun satu pun sesuatu, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa dinilai tanpa membawa Tuhan berkata. Baik dia seorang fisikawan Einstein maupun dia seorang budaya kebijakan, tapi bukan. Dengan demikian Tuhan kita masih informasi di mana menyatakan alam sungguh milik Allah, ciptaan dan amr yang ada di dunia. Maha
semesta. Selanjutnya, sikap manusia, kebengongan manusia di dalam menghadapi realita. Kalau dia dengan akal melulu akan kembali kepada perolehan Sokrates, saya tidak tahu apa-apa. Maka dia akan tidak berbuat apa-apa. Isinya menjadi kosong. Hadir ke dunia tanpa menyentuh sesuatu pun. Karena sudah angkat tangan, saya tidak tahu apa-apa. Itulah pengetahuan satu-satunya yang saya miliki. Setelah lahir pelaku yang mengalahkan bayangan maya, bayangan dari suatu kehidupan idealis juga menyesatkan. Saya bisa menjadi ragu-ragu. Islam menyatakan yang ada ini hak nyata, beridentitas hak, punya asal, diniatkan untuk ada oleh yang maha menciptakan. Dunia ini hak, akhirat hak, duka itu hak, bahagia itu hak, neraka itu hak, surga itu hak, hidup itu hak, mati itu hak. Tapi dunianya tak tidak diperintah. Maka kita harus bisa melihat hanya dengan sekedar pengetahuan bahwa saya tidak tahu apa-apa, seseorang bisa minggir dari arahan itu, menjadi seorang platonis, kemudian seorang filosof platonis hidup di bayangan maya, tidak ada secara serius, tidak hak, bagian bui. Rasulullah Muhammad SAW katakan hidup ini hak, dan hak, dunia hak, dan akhirat. Nyata real yang harus direspon. Yang bila salah responnya kita akan rugi. Maka realitas sesungguhnya, apakah realitas? Dan tadi dari sisi Tuhan adalah tempat Tuhan mendidik kita dengan dua cara, menunjukkan rahmatnya agar kita berilmu untuk mengungkapkan sumber daya alam, dan menunjukkan kekuasaan agar kita mau memungut hidayah dari sisinya. Kemudian realita itu sendiri di depan roh kita, yang roh kita ada tiupan dari kesadaran dan Tuhan. Setiap individu di dalamnya ada roh, ada kehendak Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada power dari Allah. Setelah diciptakan kita dari tanah, ditiupkannya roh dalamnya menjadi hidup. Roh ini adalah sebuah power, sebuah kuasa milik Tuhan yang disebut Kudrat, kuasa. Dihadapkan dengan sesuatu yang tidak pernah tuntas terpahami oleh hal yang diberikan Allah terhadap yang punya roh, yaitu akal, yang tidak boleh kita melihat, tidak boleh kita tidak menyentuhnya. Kita harus menyentuh, karena realita itu adalah medan, satu-satunya medan, dan tidak ada medan lain. Tempat sang roh, sang orang yang ada di dalam itu mengungkapkan tempat individu manusia yang ada power dan nilai, mengungkapkan kekuasaannya, powernya, potensinya diungkapkan di dalam apa yang disebut realita. Bagaimana merespon tadi dengan syukur, bagaimana dia mengungkapkan power atau kekuasaannya. Maka tidak satu kesadaran hidup manusia yang datang di tengah-tengah realita, kemudian dia bisa mendapatkan nilai keberadaan tanpa menyentuh realita, karena realita adalah medan tempat power, tempat kesadaran kita, kuasa kita, potensi kita untuk dilakukan. Tidak ada medan lain selainnya.
Ada 3 penampilan ketika kita menghadapi kenyataan atau dusta. Yang mencuat di tengah-tengah kenyataan yang kita hadapi pada 3 hal. Yang cara meresponnya berbeda. Ini diajarkan Allah kepada Sayyidina Musa alaihissalam melewati satu figur yang bernama Khidir. Khidir seseorang yang di dalam Al-Quran tidak disebut sebagai predikat Nabi, sebagai seorang yang tidak disebut sebagai predikat Rasul, tapi hanya disebut sebagai hamba, seorang hamba dari hamba-hamba yang lain. Tapi kehadirannya dia mengajari, memandu seorang Nabi yang bisa Al-Quran Nabi dari Nabi Musa dan Rasulullah. Di mana di dalam persepsi kita tidak pernah menyentuh bahwa bagaimana seorang Rasul, seorang Nabi diajari oleh seorang hamba biasa. Padahal kenyataan ini kenyataan Al-Quran. Ketika Musa mencari pertemuan 2 suku dan dikatakan fawajadah abdan min ibadihi, Musa dan kawannya Yusuf bin Nun itu menjumpai seorang hamba dari hamba-hamba tanpa predikat. Adapun orang Islam memberi Nabi Khidir, siapa yang bilang Nabi? Quran tidak menyebutkan, hadis tidak menyebutkan, dia hamba biasa. Jumpalah Musa dan Yusuf bin Nun dengan seorang hamba dari hamba-hamba. Atainahu rahmatan min indina, yang kami beri rahmat padanya, rahmat dari sisi dari Allah. Wa'alamna billadunna ilma, dan memberi ilmu dia dan ilmu itu. Ada ilmu, bukan ada ilmu yang dicari perolehan dari kita mengumpulkan informasi, tapi ada ilmu dan ilmu itu itu ada. Nah itulah Khidir. Ketika berjumpa dengan Khidir, apa kata Sayyidina Musa alaihissalam? Hal tertentu, apakah aku boleh mengikuti kamu? Antu alimani lima oleh tarusda. Apakah saya boleh mengikuti kamu agar saya dapat ajaran, agar kau mau mempelajari saya dari ilmu yang telah diajarkan kepada kalian? Pertanyaan Musa dijawab oleh Khidir. Nakalanya yastati amalnya sulit. Kami tidak mampu berbuat sabar bersama saya. Kaifa tasbiru ala malam tuhibbihi khubur. Bagaimana kamu bisa bersabar terhadap sesuatu yang kamu tidak memiliki persepsi dengannya? Sebuah pertanyaan filosofis. Bagaimana seseorang bisa bersabar menghadapi sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya, yang tidak memiliki persepsi tentangnya? Tentu saja tidak akan sabar. Dan inilah kebanyakan manusia ini hanya bersandar pada akal, hanya membanggakan kekuatan akal. Meskipun demikian, Musa alaihissalam kata ini insyaallah syabir, kau akan menemukan saya insyaallah dalam keadaan sabar. Kemudian dia mengatakan, kalau kamu mengikuti supaya kamu jangan berkata dengan sesuatu hatta minuri hingga istri yang mengungkapkan kandungan. Ada sesuatu yang manusia ngotot, seperti Musa ngotot, bahwa dia sanggup bersabar dan mengetahui tidak menghadapi sesuatu yang dia tidak ketahui. Karena diri diperlengkapi akal-akal ini tidak tahu, kalau tidak ada gambarannya dulu, kalau tidak berilmu lebih dahulu, kalau tidak memiliki persepsi lebih dahulu, dia tidak bisa menganalisa. Emosi ngotot,
kau akan mendapatkan saya dalam keadaan sabar. Insya Allah, meskipun ya pakai insya Allah, tapi nyatanya tidak sabar. Setelah diuji hilir, ujian hilir, bukan dongeng. Satu, ketika naik di atas perahu itu dibocori oleh diri, membocori perahu. Musa tidak berpengetahuan tentang masa kini, bahwa pada waktu itu di situ itu ada sultan, di mana sultan itu bila melihat perahu yang utuh dirampas. Siapapun yang memiliki akan dirampas. Musa tidak tahu. Maka perbuatan tentang itu makhluk perahu membocori supaya perahu itu tidak dirampas sultan, tidak dipahami oleh Musa. Musa tidak berpengetahuan tentang masa ini, bahwa di situ itu ada raja yang selalu merebut kapal rakyat, perahu rakyat yang utuh, tidak dimiliki oleh Musa. Masa ini tiada pengetahuan akan masa ini. Kedua, ketika mendarat berjumpa dengan seorang anak, kemudian dibantai oleh Khidir, Musa menegur, anak ini tidak pernah membunuh orang dan tidak punya masalah dengannya. Mengapa ini? Anak ini simbol nafas, manusia nafsu. Sebelum menguasai dirimu, kuasailah sesuatu yang menuju pada ini adalah anak dari dua orang yang takwa benar-benar. Tapi kalau besar dia akan menjadi seorang kafir. Nah, sebelum besar, sebelum membahayakan orang tuanya yang takwa, nanti Allah akan menjadi dengan anak yang kedua yang suci. Musa tidak tahu bahwa nafsu itu kalah suatu ketika nanti. Bila kita turuti terus akan menghancurkan diri kita, akan menguasai Tuhan yang roh, tidak punya pengetahuan tentang masa depan. Yang ketiga, ketika sampai di daratan dia tidak dihormati oleh orang situ. Tidak dijamu, minta air, tidak diberi, minta petunjuk jalan, tidak diberi. Akhirnya we are not welcome. Tidak welcome. Pelit. Tapi setelah ada rumah bobrok, tiba-tiba rumah bobrok itu oleh Musa, oleh Khidir, Musa diajak memperbaiki. Kita perbaiki rumah yang sudah milik. Musa penduduk yang pelit begitu. Ada rumah bobrok di dalam itu. Kalau bisa, kalau mau, kamu bisa minta opak kepada mereka. Ngomong lagi kamu. Lalu saat ini saat kau berpisah dengan. Tapi sebelum berpisah, akan ungkapkan kandungan daripada cerita. Kita masih tiga-tiganya seperti itu ceritakan yang dan yang terakhir itu karena di dalamnya ada dua orang. Laki-laki dan perempuan anak yatim yang diberi peninggalan harta orang tuanya di dalam rumah, tetapi dindingnya telah meleot di dalam dan harta pusaka itu ada di luar, sehingga tidak selamat akan sampai pada yang berat, yaitu diperbaiki supaya harta itu tetap berada di dalam rumah, jangan sampai pengetahuan masa silam. Dulu pernah tiga hal yang dikuasai oleh Khidir dan Musa menyebabkan Musa selalu bertanya. Wawasan tentang masa kininya yang tidak akurat, sehingga tidak tahu ada raja yang selalu melampas.
wawasan tentang masa depannya yang tidak aman, bahwa ada kekuatan di dalam diri manusia, kalau diteruskan dia akan menguasai kita dan akan menjatuhkan harga makna hidup. Itu nafas yang dilakukan dengan bahwa ada di dalam semesta realita sesuatu, satu masalah dari zaman dulu. Ada satu masalah yang bila kita tidak menanam, tidak mengambilnya sebagai penggal pestanya, kehadiran kita belum berbuat, yaitu memperbaiki dampak sejarah, dampak masalah. Sehingga seseorang yang tidak punya pelindung sudah berada di luar kekuasaan. Ini berarti bermakna universal bagi tidak hanya bermakna sebuah cerita kecil antara Injil dan Musa. Karena mereka berada tiga masalah ini menghadirkan adanya pengetahuan tentang masa kini, pengetahuan tentang masa depan, dan pengetahuan tentang masa lalu. Yang sesungguhnya tiga-tiga itu adalah milik manusia dan ada secara tersirat di dalam diri manusia, secara tersurat yang terbaca oleh akal hanya masa kini dan masa lalu, tapi masa depan juga secara tersirat terbaca oleh kesadaran manusia, tetapi tidak pernah dilatih agar sense indera untuk melihat bisa hidup, bisa berada di dalam diri manusia. Itulah yang disebut hamba, seorang hamba dari hambaku yang mungkin kalungnya dari sisiku dan aku ajari ilmu dari ilmu. Kemudian diberi predikat ahli dari orang yang demikian itu tidak diberi predikat lagi bagaimana mungkin, tapi sebenarnya orang tidak menunjukkan seperti itu, tapi hamba, seorang hamba dari hamba. Maka predikat hanya mengatakan fungsinya di dalam ini, belum tentu mengatakan power yang ada di predikat atau fungsi. Predikat ini hanya menunjukkan fungsi apa yang harus dilakukan, tidak menunjukkan power yang melakukan. Karena ada seorang rasul, seorang nabi, dirinya sendiri oleh hamba biasa, tidak ditugaskan sebagai rasul dan tidak diberi predikat nabi oleh Allah, tapi diberi abdan dari hamba dari hamba. Kalau kita menerima dari sesuatu yang memiliki predikat, karena predikatnya lah maka aku terima, karena fungsinya lah maka aku terima, karena dia diperankan Tuhan maka aku terima. Jangan melihat keadaan orang. Rasul menyampaikan dia itu salah karena dia diutus Allah maka aku terima. Sekarang tidak begitu. Olehnya sejarahnya, karena di setelah manusia mesti ada suatu kesalahan kecil-kecil atau nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai tradisional tempat yang dia bisa sendiri. Wah, ini gimana seorang rasul begini? Seorang begini kok suruh mengikuti. Seseorang diikuti karena fungsinya berikan. Dia rasul, dia menyampaikan yang disuruh Allah. Mana seorang yang beristri 9 suruh mengikuti nasihatnya? Ini sudah menggugat hak pribadi bukan fungsi. Ya, itu hak pribadi, haknya dia, tapi tidak menggugurkan fungsinya sebagai urusan. Ya, siapa yang diangkat menjadi rasul? Sebagai penyampaian informasi, maka informasi yang disampaikan adalah informasi ilahi. Yang kita ikuti itu ilahi. Misi yang diperankan. Dan sebagian bicara mengenai kenyataan realita terdiri dari masa